Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata-kata ajaib yang membuat kita berharga. Terima kasih, permisi, maaf, dan kata tolong. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya permisi untuk membahas hal yang sensitif ini. Tolong diingat, saya cuma mencoba membahas tentang hadis pernikahan Aisyah, istri Rasulullah. Dan maafkanlah Hisham bin Urwah yang meriwayatkan hadis tentang Aisyah tersebut. Karena Hisham bin Urwah saat menyampaikan hadis tersebut sudah berusia lanjut, sekitar 71 tahun. Di mana memorinya sudah menurun yang membuat orang jadi pikun. Dan bisa jadi Hisham bin Urwah mengalami disleksia pada usia lanjut. Namun, amalan seorang sahabat Rasulullah SAW itu lebih mulia daripada umatnya yang kini. Salah seorang di antara kalian itu bersedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa mencapai pahala satu mud sedekah sahabat, bukan emas, makanan segininya sahabat atau separuhnya, gak bakal bisa nyamain. Jadi satu gunung Uhud emas gak bakal nyamain satu mud atau separuh mud dari sedekahnya para sahabat. Kenapa kau mencela? Apa sih? Kau ini siapa? Minta. Sampai mencela sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan, nggak bakal kita bisa mencapai pahala mereka. Pertama-tama, Imam At-Tabrani menyatakan sahabat Rasul Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki 4 anak, ya seperti Asma dan Aisyah. Lalu kedua, Abdurrahman bin Abu Zainah menyatakan Asma lebih tua 10 tahun daripada Aisyah. Lalu yang ketiga, Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan Asma kakaknya Aisyah itu berumur 100 tahun dan wafat sekitar tahun 73 atau 74 Hijriah. Dari pernyataan Abdurrahman bin Abi Zainah bahwa Asma itu 10 tahun lebih tua dari Aisyah, maka Asma itu berumur antara 27 dan 28 tahun. Dan Aisyah serumah dengan Rasulullah berumur antara 17 atau 18 tahun. Oleh sebab itu, maka kita bisa temukan deret angka, yaitu pertama 9, 8, 7, 6 dari Hisham bin Urwah. Lalu kedua yaitu 14, 15, 16, 17 atau versi kedua 15, 16, 17, 18. Itu karena ada kata-kata di antara 17 dan 18 tahun. Aisyah itu serumah dengan Rasulullah SAW. Selanjutnya, Hisham bin Urwah mengalami penurunan daya ingat dan bisa jadi mengalami disleksia pada usia lanjut, yang kemungkinan mengalami kesulitan saat membuka memori, di mana suku kata, silabel, angka-angka di atas memiliki persamaan. Di mana Hisham bin Urwah bisa saja mengalami kesalahan persepsi antara kata tis'atun dan sab'atun. Lalu kata sittatun dan khamsatun. Lalu ada kata asyara, Aisyah, dan asyara. Kata asyara artinya 10. Misalkan sab'ata asyara, yang artinya 17. Yang kedua kata Aisyah, yang mirip dengan kata Aisyah. Aisyah artinya hidup bersama. Yang ketiga kata asyara, yang artinya hidup sezaman. Kata asyara mirip dengan kata asyara.
Dan ada juga kata asya yang artinya hidup menetap. Di mana kata asya, misalkan kita memanggil seseorang di kejauhan, yang mungkin ada kata-kata yang tertinggal, ada yang kurang terdengar, hingga mengalami kesalahan persepsi antara Aisyah dan Asya. Dalam konteks ini, orang tua atau kakek, nenek-nenek pasti pendengarannya kurang terdengar. Jadi, kata Asya, Aisyah, dan Asma, Aisyah, Asyara hampir terdengar sama katanya bagi orang yang berusia lanjut. Yang namanya manusia pasti mengalami masa tua. Pikiran dan memorinya pasti mengalami glitch. Memori dan pikirannya menjadi random. Maka oleh sebab itu, kita berusaha mencintai orang tua kita dengan baik. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, ada nama panggilan manusia sesuai umurnya. Jadi, tidak mungkin Aisyah waktu itu disebut gulam yang berusia di antara umur 3 sampai 7 tahun. Setidaknya disebut umur komud yang di antara umur 15 sampai 25 tahun. Di sana, umur segitu manusia dengan mudahnya mengingat sesuatu karena masih muda dan masih fresh. Orang tua atau orang yang sudah lanjut usia biasanya terkadang satu, tidak bisa berbicara dengan baik apa yang mereka pikirkan. Yang kedua, apa yang dipikirkannya itu terkadang keliru dan salah ucap. Kita mesti memakluminya. Ketiga, ketika kita bicara, terkadang orang tua atau lansia salah dengar atau salah persepsi. Yang keempat, ketika orang tua atau lansia bicara dengan orang yang lebih muda, orang yang lebih muda terkadang salah persepsi karena kurang jelasnya apa yang mereka bicarakan. Misalkan ada orang tua ya seumuran dengan Hisham bin Urwah misalnya, diajak main susun huruf atau susun kata atau main Scrabble. Jadi kita maafkan sahabat yang bernama Hisham bin Urwah karena umurnya. Demikianlah, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.